Ada yang bisa buktiin Muhammad ada nggak? Maksudnya bukti apa itu? Buktikan lah kalau baginda Nabi itu pernah ada di dunia. Coba deh. Jadi gini loh, kita kalau bertemu orang seperti itu, walaupun kita jawabnya dengan benar, walaupun kita jawabnya ilmiah, walaupun kita jawabnya dengan ibaratnya penuh kebenaran gitu, yang bisa dibuktikan dengan apapun, tetap dia nggak bakalan bisa mengerti, tetap dia nggak bakalan bisa paham. Karena apa? Karena dia nggak mau ngerti dan nggak mau paham gitu. Di situ dijelaskan lintas agama. Jadi kalau menurut saya nggak sepantasnya gitu sembarangan orang bisa berbicara panjang lebar mengenai diskusi lintas agama tersebut. Karena apa? Orang yang diskusi, orang yang debat itu orang yang berilmu yang pertama tentunya, dan juga itu bagian orang yang berpendidikan gitu, orang yang belajar. Mungkin kayak orang-orang yang bisa dibilang ulama besar baru pantas berbicara lintas agama tersebut. Jadi sedikit yang saya garis bawahi, intinya kalau menurut saya jangan hanya untuk konten semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube NPK Official. Di segmen kali ini saya akan membahas salah satu video yang lumayan cukup viral. Jadi di video kali ini yang akan saya bahas itu mengenai cuplikan debat atau ibaratnya diskusi ilmiah, bisa dibilang seperti itu saya lihat. Jadi di diskusi tersebut berjudul lintas agama. Jadi di situ ada salah satu dari agama tertentu mungkin yang beliau membuat satu pertanyaan. Beliau melayangkan pertanyaan itu berbunyinya seperti ini. Jadi apa bukti Nabi Muhammad kalau memang benar ada gitu. Jadi seperti apa videonya kita coba saksikan dulu. Ada yang bisa buktiin Muhammad ada nggak? Maksudnya bukti apa itu? Buktikan lah kalau baginda Nabi itu pernah ada di dunia. Coba deh. Oh jelas itu kuburannya masih ada. Kuburannya masih ada. Al-Quran dari mana ada. tahu? Udah tes DNA nggak? Kamu pernah ke sana tak? Nggak, udah pernah tes DNA nggak? Itu Kamu benar pernah ke sana belum? Nggak perlu tes DNA, nggak perlu, karena sesuatu yang tidak perlu dan tidak diragukan ngapain tes DNA? Terus coba buktiin kalau dia benar ada. Dan bukti apa yang Anda mau? Lo bukti dong, bukti nyata dong. Gimana sih? Bukti nyata gimana? Ya, Satu-satunya. Kamu pernah lihat nggak? Dengar, Kamu pernah lihat satu-satunya nabi yang kami imani yang masih memiliki bukti sampai hari ini cuman beliau, Rasul Muhammad. Ya itu kan SAW. katanya. Kamu Di pernah Al-Quran lihat itu cuma... dari dia. Iya, kau pernah lihat nggak? Mengenai video tersebut sebelum saya jawab, karena ini termasuk beliau itu di dalam konteks dialog lintas agama. Jadi kita kan bisa bebas berpendapat, dan juga saya lihat di kolom komentar itu sangat banyak beragam-ragam komen gitu. Jadi saya pun pas pertama lihat video tersebut reaksinya langsung sedikit agak nggak terima gitu. Karena apa? Ini seruan iman gitu, karena Nabi Muhammad yang dibahas. Beliau nggak bilang, seolah-olah gini, beliau itu bilang bahwa Nabi Muhammad itu nggak ada gitu. Cuman beliau bungkus dengan kalimat, beliau bungkus dengan kata-kata. Oke, sebelum saya jawab, kita harus tahu dulu apa yang perlu kita bahas supaya nggak melebar kemana-mana. Oke, kalau kasusnya seperti ini, di situ kan ada dialog lintas agama. Jadi kita harus tahu dulu dalam satu keyakinan beliau bebas berbicara apa aja asal di dalam keyakinannya sendiri gitu, di dalam kelompoknya. Jadi kalau kita simpulkan itu, kita sederhanakan, kita ada punya kamar gitu, kamar. Jadi kalau kita bicara kamar orang itu sebenarnya tidak diperbolehkan, kecuali kita berbicara di kamar kita sendiri, di tempat kita sendiri, itu ranah kita sendiri, nggak masuk ke ranah orang.
baru itu boleh. Seperti contohnya di luar daripada Islam bilang maulid tidak ada, apa tidak ada, gimana masih boleh. Dan sebaliknya, walaupun kita di kalangan umat muslim berbicara Tuhan Yesus nggak ada dan segala macam, itu masih boleh asal di ranah kita. Cuman berhubung ini sudah di dialog ilmiah, dialog resmi gitu, saya nggak tahu, saya nggak kenal itu orang siapa. Cuman pas pertama saya lihat videonya langsung saya tergerak ingin mengomentari gitu, sampai saya sempat berkomentar di situ juga ada. Jadi gini loh, simpelnya gini, bukti Nabi Muhammad ada itu adanya agama Islam. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena agama Islam itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan pada saat itu pun, berbarengan pada saat itu, umat muslim tersebar di seluruh muka bumi, di seluruh dunia. Nah, jadi sebenarnya jawabannya itu simpel. Jadi kita balikan aja seperti ini. Kalau kita bertemu orang seperti itu, kita balik tanya, kamu percaya nggak nenek moyang kamu ada? Ya, kalau dia bilang percaya, apa buktinya? Ya buktinya dia ada gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau dia bilang Nabi Muhammad ada apa enggak, dia minta contoh. Ya contohnya sekarang banyak umat muslim, agama Islam itu tersebar di seluruh dunia. Mungkin jawabannya seperti itu. Jadi wajar juga tadi saya lihat banyak orang yang berkomentar karena mungkin seruan daripada iman ya, yang dibahas Nabi Muhammad. Pasti siapapun orang muslim yang merasa ibaratnya Nabi Muhammad itu diagungkan, dilebihkan, itu pasti akan tergerak hatinya, akan langsung respon, ngerasa tidak enak hati dengar pertanyaan seperti itu. Sampai saya punya pendapat, ini salah satu pertanyaan yang paling konyol yang pernah saya dengar. Dia bilang Nabi Muhammad itu ada apa enggak, dia minta bukti. Ya buktinya ya tersebar luas ajaran beliau yang dibawa oleh beliau. Mungkin menurut saya seperti itu karena ramai sekali diperbincangkan. Kita kembali ke pembahasan. Sebelum saya akhiri video ini, saya punya satu kisah yang sangat lucu gitu mengenai orang yang bertanya seperti itu. Jadi saya keinget cerita kisah di dalam bahasa Arab itu ada jama' wal intor. Jadi ada dua orang yang berdebat tentang onta gitu. Jadi ada lihat onta di gurun pasir, ada dua orang itu debat. Yang satu bilang itu burung onta, yang satu itu bilang onta. Coba deketin. Nah pas dideketin, pas sudah deket, tetap yang satu bilang itu burung onta, yang satu bilang itu onta. Pas sudah dekat kok nggak terbang, coba ditepak dulu, coba digebrak dulu, tetap pas sudah digebrak juga dia nggak mau terbang. Yang satu bilang onta, yang satu bilang burung onta. Nah mungkin kasusnya seperti itu. Jadi kita kalau berhadapan dengan orang seperti itu, kita mau kasih paham segimanapun, kita mau jelaskan segimanapun, tetap dia nggak mau paham, nggak bisa paham gitu, tetap dia nggak bakal bisa ngerti gitu. Nah mungkin sedikit agak lucu sih. Jadi gini loh, kita kalau bertemu orang seperti itu, walaupun kita jawabnya dengan benar, walaupun kita jawabnya ilmiah, walaupun kita jawabnya dengan ibaratnya penuh kebenaran gitu yang bisa dibuktikan dengan apapun, tetap dia nggak bakalan bisa mengerti, tetap dia nggak bakalan bisa paham. Karena apa? Karena dia nggak mau ngerti dan nggak mau paham gitu. Jadi mungkin seperti itulah, lucu aja ketemu orang seperti itu. Jadi saya sempat tadi tergerak ingin komen karena mungkin juga saya agak sedikit gimana reaksi respon saya melihat video tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.